Selamat berjumpa kembali. Jumpa lagi di bagian yang kedua tentang ciri unsur intrinsik dan kebahasaan teks imajinasi. Masih tentang teks imajinasi bersama saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana ciri unsur dan cerita imajinasi itu sendiri. Anak-anakku, kali lalu kita sudah membahas tuntas tentang bagaimana unsur dan cerita imajinasi. Hari ini Bapak ingin menyampaikan lagi tentang bagaimana cerita imajinasi, unsur, intrinsik, kebahasaan teks imajinasi. Anak-anakku, ciri cerita imajinasi. Unsur dari cerita imajinasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kegaiban, kemisteriusan, dan tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada dalam kehidupan nyata. Ide merupakan irisan dari apa yang terjadi di dunia nyata, seolah-olah apa yang disampaikan atau ditampilkan pengarang hadir di dunia nyata. Nah, ini yang ide yang digambarkan. Yang berikut adalah latar belakang atau lintas ruang dan waktu. Alur dan latar belakang cerita fantasi memiliki khas peristiwa yang dialami oleh tokoh. Terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar hingga menerobos dimensi ruang dan waktu. Ini yang dikatakan bahwa teks imajinasi harus keren kalau menggunakan penerobosan ruang dan waktu. Yang keempat adalah tokohnya unik, mempunyai kesaktian. Unik, punya kesaktian, bisa melakukan sesuatu. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik. Dan dalam kehidupan dunia nyata, tokoh memiliki kesaktian. Yang berikut adalah bersifat fiksi. Cerita imajinasi sifatnya fiksi. Maksudnya bukan sesuatu yang nyata, tapi dia berupa sesuatu yang bersifat hayalan. Kemudian bahasa yang digunakan. Yang menggunakan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat. Variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam, variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Bukan bahasa formal. Jadi bukan bahasa yang digunakan dalam cerita itu harus formal. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang digunakan dalam cerita fantasi atau cerita imajinasi. Unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, kalau ada unsur intrinsik itu ada beberapa bagian, ada 6. Tema, alur, tokoh, pengetahuan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam karya itu sendiri. Yang berikut adalah Bapak ingin menjelaskan tentang unsur-unsur yang sudah Bapak sebutkan tadi. Anak-anakku, kelas 7 di mana saja berada, tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Sementara alur yaitu jalan cerita yang terjadi, peristiwa-peristiwa disusun berkaitan satu dengan yang lain. Itu yang disebut alur. Sedangkan tokoh yaitu karakter dari pemeran, pelaku, dan ada dalam cerita. Selanjutnya latar. Latar menyuruh pada tempat, waktu, serta suasana yang terjadinya latar suatu cerita. Selanjutnya adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan satu cerita. Selanjutnya ada itu amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang pada akhir sebuah cerita. Kaidah kebahasaan cerita fantasi juga ada 6 dalam cirinya. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang yang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, toko aku, mereka, dia, engkau, Queen, angel biru, mata hijau, rambut api, atau pedang naga, dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kata yang menggunakan panca indera. Deskripsinya adalah tempat, waktu, suasana. Contohnya, 3 pohon bersejajar, itu latar tempat. Yang berikut,
latar suasananya air mata pun jatuh di pipi Pangeran Zin. Latar waktu pagi itu atau sore itu atau siang itu membawakan hawa semangat jago bertautan. Nah ini juga tokoh. Yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya monster itu berkaki 4, langkah 1000 penuh dengan keberanian, semakin mendekat lawan. Nah ini juga cerita. Kata sambung menandai urutan waktu. Ini yang keempat. Kata sambung dalam cerita sementara bersamaan dengan tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Bagaimana kata sambung urutan waktu untuk menandakan bahwa tokoh merupakan latar suatu suasana dan tempat. Contohnya, sebelum alien itu datang, langit mendung. Sebelum dia datang, petir menyambar kemana-mana. Itu juga model contohnya, kata sambung penanda waktu. 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Akhirnya Raja Zahab berkuasa kembali di planet Saturnus, dan seperti itu. Yang kelima adalah menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Menggunakan kata keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah. Contoh, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Di tengah partai datanglah preman-preman itu, dan seterusnya. Tanpa diduga, cerita ajaib yang ada di tempat itu. Nah ini yang disebut dengan menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Selanjutnya adalah menggunakan dialog kalimat. Dialog kalimat langsung, contoh, berlarilah Natako, monster itu mengajarmu, teriak Nuja Kusuke. Dalam kecemasan, Natako pun berlari sekuat tenaga. Ini adalah dialog yang berlangsung dalam cerita. Oke, untuk kegiatan hari ini tentang ciri unsur intrinsik dan kebahasaan sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku di bagian kedua, cerita imajinasi. Terima kasih.